sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan salam rindu kita kepada manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para soimin dan juga soimat yang menyaksikan kajian kita pada siang hari ini, semoga ibadah puasa kita setiap hari yang kita jalani semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita tidak hanya sebatas puasa dari makan, minum, menahan untuk berhubungan suami istri, tetapi juga memberikan efek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada salah satu poin yang banyak juga dibicarakan di kalangan para ulama-ulama kontemporer adalah terkait dengan dampak puasa secara fisik dan juga psikis. Pada kesempatan kali ini pemirsa, tema kita adalah tentang puasa untuk fisik dan psikis. Memang ada riwayat yang mengatakan, meskipun riwayat ini dipertentangkan, ini bukan hadis Nabi SAW, mengatakan sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan. Langsung saja kita akan sapa guru kita di studio, yaitu Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sehat Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Lancar puasa Habib ya? Alhamdulillah. Semoga puasa kita semakin hari semakin bagus. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada sahabat saya Ustadz Mahfuzul Khuluki. Gimana kabar Ustadz Mahfuz? Sehat Ustaz. Puasa lancar Ustadz Mahfuz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesekian puasa kita ini mudah-mudahan terus setiap hari memberikan edukasi dan juga pencerahan buat masyarakat Indonesia. Saya ke guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi tentang tema kita puasa untuk fisik dan psikis. Banyak orang, lagi-lagi sering juga disinggung oleh beberapa orang bahwa puasa emang ada efek fisiknya, sehat tubuhnya dan sebagainya. Tapi sejauh mana sih sebenarnya yang ditekankan di dalam ibadah puasa ini, sehingga kita tidak hanya sebatas fisik oriented, tapi juga spiritual, psikis dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu efek baik daripada puasa itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Jadi puasa ini memiliki manfaat bagi kesehatan jasmani yang sangat besar. Hampir tak satu pun kewajiban ibadah dalam Islam ini yang luput dari hikmah. Jadi semua apapun itu ya? Semua amaliyah ibadah ini memiliki hikmah ilahiyah yang terkandung di dalamnya, baik secara fisik dan psikis. Begitu pula dengan amaliyah ibadah puasa. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu hal kecuali itu bermanfaat bagi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga, kata ulama, tidak melarang tentang suatu hal kecuali hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung akibat buruk. Betul. Kalau dia mengerjakannya.
Jadi baik sadar maupun nggak sadar iya. Jadi yang dilarang sama Allah kalau dikerjakan pasti ada efek buruknya. Kalau yang Allah perintahkan itu kalau dikerjakan pasti dia akan mendapatkan nilai manfaat yang tak terkira bagi dirinya sendiri. Ya, jadi perintah itu bermanfaat bagi diri pelaku yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ahli kedokteran itu mereka mengatakan bahwasanya penyakit ini paling banyak bersumber lewat pencernaan. Pencernaan yang tidak sempurna, pencernaan yang tidak baik, atau ada gangguan dalam pencernaan, kemudian memunculkan berbagai macam aneka penyakit. Maka hidup sehat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang patut ditiru. Salah satunya dengan ibadah saum yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasul dan perintahkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Nabi selain puasa itu Nabi sering bangun pagi, ya, lebih awal. Itu menyehatkan juga. Menyehatkan itu. Ya, Nabi mengatakan bangun pagi lebih awal itu saat azan subuh berkumandangkan sehari-hari itu menyehatkan. Sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya sama kesehatan? Ya. Karena ketika pagi itu udaranya jauh lebih bagus. Betul. Belum terkontaminasi dengan hawa-hawa lain. Bahkan ulama mengatakan, kenapa ketika pagi hari ketika kita bernafas itu nafas kita jauh lebih enak, lebih nyaman. Karena nafas kita di pagi hari, di subuh hari itu belum bercampur dengan nafasnya orang-orang yang bermaksiat. Karena orang-orang yang bermaksiat biasa sudah tertidur di pagi hari tersebut, dan orang-orang ibadah subuh dia bangun, dia jalan, dia keluar dari rumah, dia hirup udaranya, dia hempaskan kembali. Itu bergantian tarik dan lepas nafas itu bersamaan dengan orang-orang yang berangkat ke masjid. Nah, jauh lebih menyehatkan. Kemudian Nabi juga membiasakan dirinya porsi makannya sedikit. Kebiasaan katanya itu malah nggak makan, nggak berhenti sebelum kenyang berhenti. Iya. Nabi berhenti sebelum kenyang. Jadi kita adalah kaum, kata Nabi, ya, yang tidak makan kecuali lapar. Ya. Dan kalau setelah kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kebiasaan kita. Kita sudah kenyang, tapi ketika lihat aneka makanan, kita makan. Karena masih pingin. Laparnya lapar mata. Melihat segala macam bentuk hidangan, atau kadang-kadang kita duduk dengan hidangan makan yang segala macam dan semuanya kita coba. Berhenti, ada di antara kita berhenti setelah sesak nafas gitu. Jadi, kalau Nabi sampai susah bangun, susah bangun ya kan, sampai tidurnya susah gitu, miring susah, terlentang susah karena sudah kebanyakan dia makan. Apalagi bulan puasa nih, Beb. Itu kan nantang, dia udah siap-siap itu, balas dendam gitu. Ini jelas nggak akan melahirkan puasa untuk kesehatan fisik dan psikisnya, Beb. Iya. Karena diajarkan sama Nabi itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya untuk udara. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Baik. Jadi soalnya ini menarik tema kita nih, Ustaz Mahfuz. Kenapa? Karena orang berpuasa itu justru ada teman saya itu, malah dia tingkat berat badannya naik, meskipun itu bukan salah satu indikator kan kuat makan dan sebagainya, tetapi dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Terus pengeluarannya, Bib, itu setiap bulan 2 kali lipat di luar Ramadan. Iya. Kemudian pemasukannya juga 2 kali lipat. Ini satu sisi kan nggak sesuai dengan ruh puasa, dalam tanda kutip, kok justru pengeluarannya 2 kali lipat. Ini apa yang salah, Bib? Mohon maaf, ini menjadi kritik poin buat kita umat Islam. Iya, ya, ada orang yang puasanya itu kan puasanya dia jalankan, tapi ketika berbuka dia balas dendam itu. Ya kan? Jadi semua jenis makanan. Semua jenis makanan. Jadi air yang bakal dia minum itu warna-warni. Segala macam warna air ada di situ semua. Jadi bahkan ketika menjelang berbuka itu dia keliling cari makanan tambahan. Semua dia pingin karena lapar mata, ya, lapar mata. Jadi yaitu ada waktu yang sebenarnya waktu prime time itu, waktu yang premium yang bisa dia pakai untuk zikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya mustajabah, tapi dia malah gunakan untuk ngelaba, ya, keliling-keliling cari-cari makanan tambahan. Itu kenapa? Karena dia berpuasa belum tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa sekedar menjalankan apa yang diwajibkan saja, tetapi belum lahir batin. Kalau dia lahir batin, maka dia berbuka secukupnya sebagaimana Nabi ajarkan. Nabi berbuka itu memulai dengan meminum air
dan beberapa butir kurma. Setelah itu berangkat sholat maghrib, pulangnya baru agak makan berat dan itu pun secukupnya. Nah, Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan tidaklah anak Adam mengisi bejananya lebih berat, lebih buruk daripada perutnya. Itu pesan Nabi itu. Cukuplah bagi anak Adam, kata Rasul, memakan beberapa suap untuk mempertahankan hidupnya. Jadi Nabi ajarkan makan itu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi secukupnya. Bukan dia makan untuk kepuasan dirinya. Ya, jika dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanannya, kata Nabi, dan sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara. Ini pesan Rasulullah SAW. Dan kalau diambil sama umat Nabi Muhammad SAW, kita lihat sahabat-sahabat Nabi, lihat Nabi hidupnya. Baik. Soalnya kita perlu juga supaya ketahui bagaimana sih ala berbuka ala Nabi. Karena bagaimanapun makanan itu menjadi modal utama yang menyebabkan ya kita tidak melahirkan fisik dan psikis yang bagus gitu. Apalagi dalam tinjauan mungkin ayat-ayat Al-Quran? Ya, sebelum kita masuk ke ayat Al-Quran ya, Nabi itu kalau makan sesuatu Nabi ajarkan kepada kita untuk makan perlahan-lahan. Oh, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya. Dan harus dikunyah lebih lama, Beb. Lebih lama. Ya. Ini bahkan dikatakan ini menyehatkan dan menjaga stabilitas tubuh. Ya, jadi kunyahnya itu lama, membutuhkan waktu. Sebenarnya kalau kita kaji, kita pahami secara mendalam, membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mengirimkan sinyal ke otak bahwasanya kita sudah kenyang. Berarti kalau banyak kita mengunyahnya, itu kita cepat kenyangnya. Kalau orang yang makannya banyak, itu butuh waktu 20 menit. Butuh waktu 20 menit mengirimkan sinyal ke otak kita sudah kenyang. Kalau dia makan kunyahnya tidak lama, itu lama kenyangnya. Baik. Malah dia lupa, sih udah makan ternyata udah selesai satu piring katanya. Iya. Ini bukan makan ala Nabi, Beb ya. Iya. Jadi bukan contoh yang dilakukan oleh Nabi. Jadi contoh-contoh Nabi tadi seperti yang disinggung tadi oleh Habib, bahwa kalau puasa itu dia awali dengan air putih atau kemudian beberapa beberapa buah kurma. Ya. Setelah itu beliau sholat. Dan ini memang cenderung kayaknya lebih rileks, badan kita nggak terlalu berat untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Kita membahas sisi-sisi puasa dalam aspek kesehatan fisik dan juga psikis. Saya kembali kepada Habib. Bib, melihat dari cara Nabi SAW itu makan, itu sebenarnya jauh sekali dengan cara-cara kita saat ini. Terutama orang-orang di luar sana yang belum paham. Apalagi tadi makan yang terburu-buru itu... Wah, itu kadang banyak sekali itu. Bahkan seperti tangan Nabi cara mengambil makanan. Itu ada juga, Beb ya. Maksudnya bisa dijelaskan kembali, Beb. Setelah kita tadi bahas tentang secara kesehatan fisik ya, termasuk dengan tadi mengunyah, kemudian makannya secukupnya, berhenti sebelum kenyang itu. Secara psikis juga Nabi menganjurkan kita untuk makan bersama keluarga. Ada pengaruh emosional. Ada pengaruh emosional ya. Jadi Nabi pesankan kepada kita dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah itu agar kita makan bersama keluarga dan tidak terpisah. Karena kata Nabi, karena keberkahan itu berkaitan dengan kebersamaan. Masya Allah. Itu sabda Rasulullah SAW. Maka Nabi menekankan hal ini karena terbukti orang yang duduk makan bersama dengan keluarganya itu mengurangi tingkatan stres, ya, meningkatkan hubungan kekeluargaan. Ada romantisme yang muncul di situ. Walaupun udah nikah udah 10 tahun. Iya. Ya, ada yang ngambilin, ada yang tuangkan, ada yang mengucapkan terima kasih karena dihidangkan. Ada cengkrama di antara keluarga, ada obrolan antara anak-anak dan sama-sama menikmati bersama.
Jadi menghabiskan makanan bersama-sama itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana ketika kita minum air juga diajarkan sama Nabi, minumnya secara bertahap, nggak langsung. Oh, tidak langsung satu gelas? Enggak. Tidak. Ya, Nabi ajarkan bertahap minumnya. Jadi diajarkan sama Rasulullah SAW itu jadi jangan minum banyak dengan satu tegukan. Ya. Ini diajarkan sama Nabi. Dalam sebuah riwayat hadis dari Imam At-Tirmizi, Nabi katakan, janganlah minum dalam satu tegukan seperti onta, kata Nabi. Satu napas maksudnya. Onta sekali dia sedot. Ya. Tapi jangan minum satu nafas itu seperti onta. Ya. Tapi dalam 2 atau 3 kali tegukan. Dan sebutlah nama Allah, samillah. Setiap tegukan? Iya, setiap tegukan. Setiap tegukan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kalau memang satu gelas itu ada 5 tegukan, bismillah 5 kali, alhamdulillah 5 kali. Bayangkan partikel-partikel air yang masuk di tubuh kita itu, dia berubah menjadi darah dan daging. Betul. Dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah. Kasih jeda nih, kasih jeda. Ya. Setelah bismillah, minum, alhamdulillah. Jedahnya alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi bahkan secara etika pun diajarkan sebenarnya agar tidak bernafas di dalam air itu. Ya. Sambil minum sambil. Iya kan? Atau ya kan ada yang sambil minum, ada yang sambil tiup. Ya. Itu sampai sebegitunya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan ini pula, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ada dalam Al-Quran disebutkan juga, bisa dibacakan ayatnya. Baik Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Mahfuz tadi masih sebenarnya rangkaian daripada Al-Baqarah dari 183. Kemudian langsung kepada wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya akan minta kepada Habib ini, kandungan ini kan sebenarnya meyakinkan, memberikan optimisme kepada siapapun yang bertanya Tuhan itu ada di mana, Allah itu ada di mana, Allah itu qarib, dekat. Ini kan untuk menjawab keluhan-keluhan orang-orang yang psikisnya itu merasa ragu gitu. Iya. Apalagi yang perlu kita kasih optimisme supaya puasa ini benar-benar menjawab semua kegundah gulana, galau, gelisah orang-orang di luar sana, Habib. Ya, yang menarik itu ayat tentang puasa ini dari 183. Terus ternyata di tengah-tengah
kita temukan ada ayat di tengah-tengah ayat tentang puasa itu, kita temukan ayat yang bunyinya tidak ada kaitan dengan puasa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan seterusnya. Terus setelah itu tentang puasa lagi. Apa rahasianya? Ternyata ada hikmah ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Di tengah-tengah itu ada ayat yang berbicara tentang betapa Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya. Dan Allah sangat dekat. Dan amat dekat. Apalagi ketika hambanya itu mendatangi dan mendekati Allah di bulan suci Ramadan. Jadi yang membuat berjarak seorang hamba Allah dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan Allah. Yang membuat berjarak itu hambanya sendiri. Karena Allah sudah umumkan, sudah announce, Allah mengatakan, aku dekat, kata Allah. Qarib. Kita bilang kita punya sahabat karib. Siapa tuh sahabat karib? Teman yang dekat banget, lebih dekat dari saudara kita. Allah mengatakan Allah sama kita begitu qarib. Dekat. Begitu sangat dekat sekali. Dan Allah katakan ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku sangat menjawab seruan hamba aku jika dia memang datang kepada aku, cari aku. Artinya di bulan Ramadan ini waktu yang tepat sekali untuk kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan apa saja Allah bakal kabulkan, permintaan apa saja Allah bakal izinkan. Di mana pintu-pintu keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk amaliyah ibadah sunnah bernilai wajib dan amaliyah ibadah wajib berlipat-lipat ganda pahala yang Allah siapkan buat kita. Aneka door prize pahala yang Allah siapkan buat kita, mau jemput atau tidak. Siapapun itu, walaupun sebelumnya dia itu banyak dosa. Ya. Jadi kadang ada orang gengsi, bukan gengsi. Apa iya saya bisa masuk? Apa iya saya bisa berdoa? Saya dulu jarang sholat. Gak apa-apa Beb ya, di puasa ini datang siapapun Anda. Salah satu dosa besar kata Nabi dalam riwayat hadis adalah orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memanggil pendosanya dengan kata-kata yang lembut. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah bilang, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah begitu indah bahasanya. Allah tidak panggil hai durjana, hai penjahat, hai pencuri. Allah menggunakan kata yang halus. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang jauh dariku, yang lari dariku, kemari kata Allah. Betul. Dan jangan pernah putus asa terhadap rahmatku. Jadi supaya yang baru niat mau berubah gitu, jangan lihat berputus asa. Saya kayaknya bukan golongan dia. Banyak Beb yang ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya dia, udahlah saya nggak jadi deh ke masjid. Udahlah saya nggak jadi sholat. Nggak jadi sholat. Saya belum itu udah dikenal sama orang-orang, aduh ini nggak pernah ke. Dan jangan mau dengar kata orang. Jangan mau, sekarang kan ada model itu, ada model namanya setan cie-cie kan. Itu kalau ada teman kita lagi baik beribadah, cie-cie, itu yakinlah itu setan cie-cie. Dia adalah setan. Setan ini kan berwujud, ada setan berwujud jin, ada setan dari setan ini kan dia sifat minal jinnati wan nas. Kalau dari bangsa jin kita tinggal isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah, selesai. Tapi kalau dari bangsa manusia ini yang sulit sekali kan. Iya. Soalnya orang baru pakai sorban sama baru pakai sarung, balik dia karena lihat temennya. Iya, digituin balik lagi. Iya. Model kamu jauh banget. Ada yang bilang begitu. Modelmu mau paling taat ibadah paling cuma 2 minggu, bilang begitu. Itu sebenarnya setan yang berwujud manusia, yang berusaha untuk menggagalkan niat baik kita untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang begini, kadang-kadang ngapain sholat tapi masih mabuk segala macam kayak gitu. Udah lepas dulu maksiat gitu. Baru sholat, atau udahlah kamu perbaiki sholat dulu, dia baru puasa. Itu perbandingan seperti ini sebenarnya bagaimana kita menyikapinya, Beb? Kan dalam Al-Quran dikatakan bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Oh iya. Kita setiap hamba Allah itu semampu kita mau merintis dalam takwa kita kepada Allah. Yang penting kita ada niat, ada kemauan. Yang menerima amalia ibadah kita itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia. Allah tahu kapasitas kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keseriusan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi Allah katakan, kalau hambaku itu datang dengan dosanya biqararil aradi khataya. Allah bilang
dia hambaku itu datang dengan luasnya dosa seluas wadah bumi ini. Summa laqitani. Dia menjumpai. Kau datang jumpai aku. La tusyrik bi syai'a. Kau tidak pernah menyekutukan aku. La ataituka bi qarabiha maghfirah. Aku Allah akan datang menjumpai engkau dengan pengampunan seluas wadah bumi ini. Itu kan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hamba Allah itu dia harus meyakini betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti jadi ini pesan buat kita semua. Wahai teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang mungkin belum sempurna kedekatannya kepada Allah, kepada Tuhan, jangan kau kemudian merasa malu. Allah sudah seperti kata Habib tadi memanggil kalian atau memanggil kita yang sudah mungkin melampaui batas. Ya ibadi, jangan kalian lari, tapi mendekatlah. Allah akan memberikan jawaban. Itu kurang lebih poin yang tadi disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Kita nanti akan kembali membahas lebih dalam terkait dengan apa sih puasa dari sisi fisik dan juga psikis sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI, masih bersama dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tadi sebenarnya beliau dari ayat yang qorib, dekat, lalu kemudian ya optimisme ya, jangan berputus asa kepada Allah, siapapun yang mau mendekat, sini dekat. Habib itu memberikan optimisme, jadi supaya jangan ada orang ya, kadang takut juga dia mendengar dari satu ustadz kelompok akhirnya dia, oh ini bukan dunia saya katanya Bib. Apalagi Bib tadi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku Allah Subhanahu wa taala menjawab seruan hamba-hambaku jika dia seru aku. Dia panggilnya Allah, bersandarnya kepada Allah, memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan aku jawab. Maka kita harus yakin bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dijawab, doa lagi. Ya. Terus berdoa. Mungkin ada yang kurang. Doa itu kan ibarat proposal yang sedang kita ramu, kita siapkan, kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ditolak karena ini perbaiki. Ada gitu. kurangnya, kita datang lagi kepada Allah, tidak pernah berhenti. Dan Allah itu begitu luas pengampunannya. Ada kisah itu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun. Kemudian Fir'aun akhirnya ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Fir'aun itu ketika ditenggelamkan sama Allah, di tengah-tengah kepalanya itu muncul dan tenggelam di tengah lautan itu, dia berteriak, "Aghithni ya Musa, aghithni." Menurut riwayat 70 kali dia teriak panggil Nabi Musa, minta tolong sama Nabi Musa. Tapi Nabi Musa hanya mampu menatap dari tepian laut menyaksikan Fir'aun itu tenggelam dan tidak mampu menolongnya. Karena Nabi Musa pun kaget, terkejut ya, dengan apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Lalu setelah Fir'aun itu tenggelam, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, Fir'aun itu ketika dia dalam keadaan kritis, dia berteriak memanggil engkau 70 kali, Aghithni ya Musa." 70 kali. Aghithni ya Musa, Aghithni ya Musa. Wahai Musa, tolong aku, wahai Musa, tolong aku. Sambil angkat-angkat tangannya. Kata Allah kepada Musa, "Wahai Musa, seandainya yang dia panggil aku, Rabbu Musa, Tuhannya Musa, dia panggil aku satu kali saja. Kalau dia bilang, tolong aku wahai Tuhannya Musa, lawajadani qaribum mujib," kata Allah. Maka dia akan jumpai aku, Allah Tuhanmu wahai Musa, begitu dekat dan menjawab seruannya. Walaupun sekelas Fir'aun yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Iya. Padahal kan dia sudah minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap sombong. Dia tetap mintanya hanya kepada Musa waktu itu. Sedangkan Musa hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, "Ujibu da'watad da'i iza da'an." Apalagi kalau kita datang di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah nggak ada yang dosanya seperti Fir'aun lah, insya Allah. Insya Allah nggak ada seperti Fir'aun. Insya Allah tidak ada yang musyrik. Dan Allah mengatakan aku jawab, maka pasti akan Allah jawab. Kalau belum Allah jawab sekarang, bisa aja Allah jawab nanti. Kalau Allah tidak kasih nanti, bisa Allah kasih nanti di hari akhir. Karena Allah tidak mungkin tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya.
Tinggal bagaimana kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ke psikis, Bib. Tadi sebenarnya juga sudah disinggung bahwa puasa itu juga memberikan optimisme. Itu kan lebih ke menarik ya, optimisme orang untuk di bulan puasa itu berharap dan berharap. Apalagi Bib sisi psikis yang kemudian perlu kita ketahui dan juga dalamin dalam hubungannya dengan ibadah puasa Ramadan. Ya. Di sisi lain itu kan Allah mengatakan berikutnya wal yu'minu bi. Ya. Dan berimanlah kepada aku. Artinya yakin. Puasa ini harus kita yakini bahwasanya kita ini lagi ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalia ibadah puasa. Puasa ini madrasah ruhani. Yang orang yang berada di dalamnya harusnya ruhaninya naik kelas. Maka orang mukmin itu yang sebagaimana Allah sebut dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Orang-orang mukmin yang hakiki itu adalah yang betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulnya dan tidak pernah ragu. Jangan sampai hari ini kita yakin, besok kita ragu. Jadi Allah menegaskan kepada kita, jadilah mukmin yang betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan keyakinannya tidak ada celah keraguan sedikit pun. Nah, secara psikis, orang yang benar-benar melaksanakan amalia ibadah puasa, dia akan menjadi pribadi yang teduh pembawaannya, yang damai hatinya, Emosional stabil. emosinya stabil, dan tutur katanya lebih tertata. Maka kalau ada orang berpuasa tapi kehidupannya dan gaya hidupnya tidak berbeda jauh di luar bulan suci Ramadan, berarti dia belum sungguh-sungguh berpuasa. Puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga seperti puasa-puasa biasa. Tidak semata-mata karena yang dianjurkan sama Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Merujuk lagi tadi bahwa lanjutan ayat tadi itu juga ada kata wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Ini hubungan apa, makan minumlah sampai kemudian, ini kan lebih ke fikih ya. Iya. Jadi dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bijak makan saat puasa. Ya. Jadi ulama mengatakan ketika Allah mengatakan wakulu washrabu, perintah makan itu ketika saatnya sudah berbuka, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat, ya. Kemudian jangan makanan yang berlebihan saat sahur. Kalau kita makan lebih banyak sahur itu makan lebih banyak, itu biasanya lemes siang-siang. Coba orang sahur yang makannya sedikit, biasanya dia energik, tapi kalau makannya banyak saat sahur, katanya persiapan untuk menjaga tubuhnya agar tidak lapar di siang hari. Justru yang makan banyak waktu sahur itu biasanya siang hari jadi lemas. Jelas itu tepar, itu sebelum waktunya udah tepar. Gitu. Jadi disuruh untuk bijak dalam saat bahkan dalam riwayat dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bilang tasahharu. Nabi suruh kita untuk bersahur ya. Fa inna fis sahur barakah. Nabi bilang sahur, tidak boleh tidak sahur. Anjuran Nabi, karena di sahur ada barakah, tapi sahurnya secukupnya. Kemudian sahurnya diakhirkan, kalau berbuka itu di cepat, itu anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan yang kita makan itu dianjurkan oleh para ulama salafus salihin itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ada makanan-makanan yang baik, yang bagus, yang halalan, thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Kemudian percuma kita berpuasa terus kita makan makanan yang tidak halalan dan thayyiban. Ya. Kalau makanan yang halal dan thayyib itu insya Allah makanan itu yang halal dan thayyib itu mempermudah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa doanya mustajab? Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, Sa'ad adalah sahabat Nabi yang doanya mustajab. Ternyata ketika ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, kenapa doamu itu mustajab? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak makan kecuali saya tahu persis itu makanan didatangkan dari mana dan sumbernya dari mana. Sampai sumber-sumbernya. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking takutnya bahwa yang masuk ke darah daging dia itu adalah barang-barang yang tidak. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka
ulama-ulama salafus salihin itu senantiasa berusaha untuk menjaga makanannya, karena diharapkan dengan makanan tersebut akan menjadikan dia kalau berdoa kepada Allah, kan makanan masuk berubah jadi darah dan daging dan mengalir ke tangan-tangannya, dan tangannya yang bagus ini diangkat bermunajat kepada Allah dan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, dia sudah berpuasa, kemudian dia makan makanan yang halal, yang thayyib, yang baik, dan tidak berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dalam firman Allah yang lain dikatakan makan minumlah dan janganlah berlebihan. Karena Allah tidak suka orang yang berlebihan itu. Allah nggak suka yang berlebihan. Maka orang yang berlebihan itu apa saja. Lebay itu, anak-anak muda bilang lebay. Lebay itu nggak disukain sama teman-temannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bertanya terkait dengan jenis makanan apa yang dicintai Nabi, apalagi di bulan puasa. Kan salah satunya misal yang manis. Ada nggak secara spesifik selain kurma yang manis, yang kemudian yang disebutkan, Beb? Salah satu makanan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW selain korma, delima. Delima. Ya. Riwayat dari hadis Abu Nuaim dikabarkan bahwasanya delima, kata Nabi, delima dan kulit buahnya itu, ya, itu memperkuat pencernaan. Dan Nabi suka makan delima. Ya. Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi buah delima agar dia terlihat segar dan bugar. Dan jika mendapat buah delima, Nabi selalu menyimpannya dan untuk ia konsumsi. Dan memang hasil penelitian mengatakan delima ini adalah salah satu buah, ya, yang mengandung serat yang bagus dan sehat. Delima mengandung mangan untuk membangun membentuk struktur tulang yang bagus. Jadi selain korma, jadi korma itu sudah pasti nanti itu konsumsi. Itu dicampur apa gimana, Beb? Soalnya kan kalau di Indonesia itu tradisi dicampur kolak, ya, dicampur makanan-makanan tertentu. Nabi makan biasa aja. Langsung, ya? Langsung dimakan biasa sama Nabi. Buah delima. Zaman itu kan makan langsung. Sekarang mungkin kalau mau di blender sama ini bisa blender. Tapi kalau Nabi dia makan langsung. Banyak orang jual delima itu di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, beli 1 buah, 2 buah, makan secukupnya, besok makan lagi. Jadi bahkan dikatakan untuk metabolisme tubuh juga bagus delima itu. Dan itu memang melindungi tubuh kita di jantung. Tadi sampai cangkangnya tadi kalau nggak salah, Ibu. Ya, jadi cangkangnya, jadi buahnya itu kan kadang-kadang kegigit sama cangkang-cangkangnya sedikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi bukan makan sama kulit-kulitnya. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dan buka sejarah lagi terkait dengan bagaimana pola makan Nabi, sebenarnya sangat sehat sekali untuk kita bisa terapkan, Beb, ya, di tengah kehidupan kita dengan banyak jenis zat-zat kimia yang masuk di makanan kita. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI spesial bulan suci Ramadan. Tema kita tadi masih membahas terkait dengan puasa untuk kesehatan fisik dan psikis. Karena banyak orang, terutama psikis nih, Beb. Saya sekarang ke psikis karena penyakit sekarang juga, Beb, banyak sekali muncul. Itu penyakit jiwa, banyak jenisnya. Ada namanya penyakit takut, itu cemas, anxiety disorder, banyak sekali, Beb. Itu bagaimana puasa ini kemudian setidaknya memberikan optimisme. Kan mereka rata-rata orang yang punya cemas itu kan dia berpikir, dia buat skenario sendiri terhadap apa yang terjadi. Jadi belum terjadi dosa berpikir enggak. Oh, jangan-jangan baru batuk sedikit misal. Jangan-jangan saya kanker tenggorokan. Itu kan banyak jenis orang penyakit-penyakit seperti itu, Beb. Itu sangat menggelisahkan itu. Ya. Secara psikis ya, untuk psikologi, orang yang berpuasa itu kalau dia betul-betul berpuasa, yang pertama
memperbaiki suasana hati sebenarnya. Ya, memperbaiki suasana hati. Setelah berjam-jam dia berpuasa, kemudian tubuh kita ini akan memproduksi hormon yang berkaitan dengan suasana hati kita. Kemudian akhirnya muncullah suasana-suasana yang positif itu. Kalau orang dia betul-betul berpuasa. Kemudian yang kedua itu puasa itu efek secara psikologis juga menurunkan stres, tingkat stres dan kecemasan. Ya. Cemas ya? Ya, karena saat kita berpuasa itu otak kita itu memproduksi protein. Otak kita memproduksi protein. Protein ini akhirnya memiliki efek yang mirip dengan obat-obatan antidepresan. Nah, sehingga derajat kecemasan, derajat stres menurun. Coba orang kalau mau operasi disuruh puasa. Oh iya, betul. Puasa dulu. Supaya darahnya itu. Ya, mau ambil tes laboratorium. Iya. Hasil tes yang terbaik adalah orang tes gula itu Nggak boleh. Nggak pertama makan. makan, habis itu untuk dapat yang maksimal suruh puasa dulu. Jadi hadis Nabi tentang sumu tasihu itu memang betul sekali. Efeknya itu. Kemudian meningkatkan atensi, konsentrasi. Puasa itu. Jadi puasa itu akhirnya dapat membantu orang untuk mengontrol kadar gula darahnya dalam tubuhnya. Makanya coba lihat rumah sakit kalau bulan suci Ramadan. Datang Ramadan nih sekarang ini. Lihat rumah sakit. Banyak gak pasiennya? Tingkat hunian rumah sakit itu bulan Ramadan itu sedikit. Tapi lihat nanti setelah Idul Fitri. Itu jadi ramai lagi. Yang antri datang periksa gula darah, kolesterol. Kenapa? Ketika sudah masuk Idul Fitri, itu 5 hari dia keliling, 5 hari dapat opor ayam. Itu semua ada kolesterolnya, semua dia makan. Terus 5 hari dia keliling, 5 hari dia ketemu minuman yang warna-warni dan tidak terkontrol. Jadi subhanallah, puasa ini mendatangkan manfaat yang baik sekali bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini menjadi kabar baik dan kabar positif bagi kita semua yang saat ini sedang berjuang berpuasa. Karena ini mungkin masih siang ya, Ustaz Mahfuz. Jadi sudah siap-siap nih mencari bukaan ya Beb ya. Nanti mau kemana, jadi tolong berpikir 2 kali untuk melihat ya, jangan hajar main hajar gitu. Jadi supaya puasanya itu benar-benar memberikan pengaruh dalam kehidupan, dan itu juga berpengaruh lagi-lagi. Saya kembali Beb, terkait dengan takwa juga Beb. Kalau banyak makan jelas takwa tepar Beb. Kemudian qiyamul lailnya baru 2 rakaat udah mundur. Softnya itu semakin maju ya. Mengalami kemajuan. Ya, mengalami kemajuan. Maju ke depan. Gitu. Gimana Beb? Kalau itu sholat qiyamul lail juga ngaruh dengan. Ya. Puasa ini memang efeknya banyak. Orang berpuasa itu dia efek yang lain ya, meningkatkan kualitas tidur. Orang yang berpuasa kualitas tidurnya jauh lebih bagus sebenarnya. Pantasan banyak tidur siang-siang. Tapi kalau kebanyakan tidur salah juga. Maksudnya orang kalau dia benar-benar berpuasa sebenarnya kualitas tidurnya itu lebih nyenyak walaupun cuma sebentar. Ya, karena tidur dalam perut kosong itu berbeda sama tidur dalam perut kenyang. Kemudian orang yang berpuasa, menjaga puasanya itu ingatannya jauh lebih bagus. Makanya coba kita lihat di pesantren-pesantren. Waktu yang tepat untuk menghafal kapan? Perut lagi kosong, habis subuh, belum makan dia. Iya. Atau malam. Itu dia menghafal, kan habis maghrib makan, habis isya, perut sudah agak ringan, itu dia masih bisa menghafal sampai jam 10. Jadi waktu menghafal di pesantren itu habis subuh, kemudian waktu asar sama malam. Waktu di mana perut itu tidak terlalu penuh. Dan memang ternyata puasa itu meningkatkan daya ingatan. Kalau biasa kalau kenyang suka lupa itu kalau kenyang. Itu. Betul. Itu, terbuai dengan kenyangnya itu. Tapi yang terkadang begini ya. Apa namanya, dia puasa begitu. Terus dia memilih untuk tidur karena menghindari yang mungkin dia akan maksiat segala macam dalam ketika dia puasa gitu. Pilihan tidur ini seperti apa, Bib? Jadi begini, bulan Ramadan itu karena bulan yang penuh dengan keberkahan, kita harus menjemput berkah-berkah tersebut. Berkah yang bertabur di bulan Ramadan itu. Dan banyak amalan yang dianjurkan kan di bulan suci Ramadan. Tentu, ya. Dimulai dengan sholat,
kemudian tilawatul Quran, kemudian zikir, kemudian i'tikaf gitu kan. Kemudian sampai haji ya. Haji di bulan Ramadan itu kan kata Nabi seperti berhaji bersama aku, kata Rasul, itu pahalanya sebesar itu. Nah, maka alangkah eloknya kalau ini kita lakukan. Jadi kalau semuanya kita sudah lakukan itu, kemudian kita lelah, istirahat. Jadi dia tidurnya itu setelah dia melakukan amalia-amalia ini. Daripada habis dia ngaji, dia keluar, dia ngobrol sama temannya. Akhirnya khawatir jadi riba. Nah, kalau ada orang istirahat di bulan suci Ramadan itu, kemudian dengan niatan dia mengurung dirinya itu hanya semata-mata untuk jauh dari orang agar tidak sampai berbicara hal-hal yang memancing dosa, tidak masalah. Tetapi tidur yang berlama-lama pun tidak boleh. Jadi jangan sampai puasa kita ini menjadi hambatan buat kita untuk menjadi umat yang produktif. Baik. Jadi puasa ini sebenarnya menjadikan kita umat yang produktif, bukan tidak produktif. Kita tetap beraktivitas. Jadi masalahnya gini sekarang. Bagaimana riyadhah kita menjelang Ramadan? Jadi harusnya itu dari bulan Sya'ban itu sudah melaksanakan riyadhah ruhaniyah. Ruhani sudah diolah dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu, bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk melakukan pendaratan yang begitu bulus di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita sudah riyadhah, ketika masuk Ramadan, seluruh Ramadan itu running well semuanya. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, Beb. Saya simpan pertanyaan saya, Beb, untuk nanti ke episode berikutnya, terutama dengan tema-tema puasa. Terakhir, saya minta kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk berikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Iya. Puasa yang kita jalankan ini semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan manfaat lahir batin. Secara fisik kita dapat, secara psikis kita dapat. Secara fisik kita disehatkan karena kita menghentikan aktivitas pencernaan kita selama 1 bulan di bulan suci Ramadan yang biasa kita pakai selama 11 bulan ini, kita istirahatkan di setiap siang hari. Kemudian itu insya Allah akan mendapatkan kesehatan fisik, dan secara psikis banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan pengendalian diri, self control. Baik. Terima kasih kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga sehat selalu dan memberikan ilmunya senantiasa kepada kita. Sedikit kepada Ustadz Mahfuz. Betul. Sebetulnya sudah banyak sekali ilmu dari Habib ya. Sedikit barangkali ini ungkapan saja bahwa belum tentu kita bertemu Ramadan di tahun depan. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Mahfuz dan juga Habib. Saya tutup dengan pernyataan bahwa semakin benar ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang, insan atau umat Islam, maka dia akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kesehatan fisik dan juga psikisnya. Dia akan cenderung jauh lebih stabil kehidupannya, emosional jauh akan terkendali oleh karena puasa yang dijalankan dengan benar. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menjadi penebar kebaikan buat sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami.